Sekali dari awal. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Kajari atau yang mewakilinya, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu atau yang mewakilinya. Ya. Selamat datang dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu sekalian yang ada di ruangan ini di Aula BJP Kabupaten Indramayu dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, karena desa dari bahaya korupsi. Adapun pelaksanaan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap para pihak yang telah mendukung, mensupport penuh sehingga dapat terjadi dan selenggaranya acara ini, yaitu kepada Bapak Direktur PDAM, terus juga kepada pihak Bank BJB, PLTU Indramayu, beserta rekan-rekan owner perusahaan pers yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia. Hidayah serta support dari beliau-beliau ini sehingga acara ini dapat terselenggara. Dan saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ini, saya rasa itu dapat saya sampaikan sebagai Ketua Panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kajari, diwakili sama Pak Aji. Yang terhormat Pak Kapolres, diwakili oleh Bapak Karo. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini materinya luar biasa biasanya. Yang terhormat, ini tak ketinggalan juga kawan kita, Kalapas Indramayu, Bang Mini. Sehat selalu, Bang. Hadir juga dari Inspektorat sebagai gawang dari pengelolaan sistem keuangan daerah, Pak Dandim, Pak Effendi. Sehat selalu, Pak. Ada juga dari Bapak-Bapak Camat. Ada Pak Camat? Oh, mewakili semua ya. Pak Ku, mohon maaf ada 100 yang hadir nih. Kurang lebih. Ya, Ketua, kalau yang hadir cuma 5 orang, jalan aja. Karena niat kita adalah niat baik, niat benar, niat ibadah. Tak ketinggalan juga Ketua Asosiasi Perangkat Desa ya, Pak Tarkani. Pemerintah desa, Pak Tarkani. Ini rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini,
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kami beserta keluarga besar Serikat Media Cyber Indonesia perwakilan Kabupaten Indramayu dapat menyelenggarakan seminar dalam rangka Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa mungkin dari ujung Gantar kecamatan atau desa di wilayah Kecamatan Sukra, Media Cyber SMSI ini adalah organisasi perusahaan pers, bukan organisasi wartawan. Jadi konstituen Dewan Pers. Ini perlu ditegaskan. Makanya dalam kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Indramayu ada 8 perusahaan pers. 8 perusahaan pers yang sudah terdaftar di Dewan Pers dan menjadi konstituen Dewan Pers. Yang pertama yaitu ada Media Merah Putih Nasional, Merah Putih Nusantara, maaf, Merah Putih Nusantara. Ini direkturnya Bapak Buldani. Kemudian ada Kreator Jabar, direkturnya Bapak Haji Makali Kumar. Kemudian ada Minko ID, pemiliknya Bapak Ahmad Suharya, sekretaris saya. Kemudian ada Fokus Pantura, kebetulan ownernya saya. Kemudian ada Ring 1, Mas Eko Junanto. Ada Tangan Rakyat, Mas Supardi. Dan satu lagi ada cuplik.com, itu ada milik Mas Ali Maknawi. Masih banyak perusahaan-perusahaan pers yang mau bergabung dengan kita, karena sesungguhnya ini tidak cukup hanya berbadan hukum, tetapi ada proses-proses dan tahapan yang harus kami ikuti, yang harus kami tertibkan sesuai dengan ketentuan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pers dan ketentuan dari Dewan Pers. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, oleh karena itu, memasuki Hari Anti Korupsi tahun 2022 ini, kami sengaja menggelar kegiatan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah atau APBN, baik itu APBN, APBD maupun APBD provinsi. Menggandeng para kubu untuk sama-sama kita berdiskusi, menyajikan media ini untuk sama-sama berdiskusi. Karena apa? Karena kami yakin para penyelenggara keuangan di desa itu terjadi beberapa hal yang ini sangat menyulitkan, baik itu secara pelaporan maupun secara penggunaan anggaran. Kemarin kegiatan kita hampir disabotase. Siapa yang melarang? Ibu Bupati, kita telepon Ibu Bupatinya. Dan Ibu Bupati menyatakan bahwa kami pemerintah daerah tidak akan intervensi dalam kegiatan SMSI. Kami punya niat baik, punya tujuan bagus untuk mengajak kepada bapak-bapak KUU yang hadir pada kesempatan sore hari ini, bagaimana mengambil hikmah ilmu yang sangat bermanfaat, karena kami menghadirkan 4 pilar keadilan, 4 pilar hukum. Yang pertama yaitu dari Pak Kajari, dari Pak Kapolres, kemudian dari Pak Kajari, kemudian dari Ketua Pengadilan. Ada nggak nih Ketua Pengadilan mewakili? Kemudian yang saya undang juga Pak Kalapas. Jadi ada proses penyidikan, ada proses penindakan, ada proses persidangan, ada proses rehabilitasi, supaya bapak-bapak juga paham. Mohon maaf, kami bukan menggiring bapak-bapak menjadi calon-calon itu, tetapi bagaimana ini menjadi sebuah hikmah dari kegiatan seminar ini, sehingga nanti terjadi simbiosis mutualisme. Endingnya adalah mari kita sama-sama menyelamatkan anggaran dana desa. Karena dana desa di Kabupaten Indramayu ini untuk tahun 2022 sudah 400 miliar.
Antara pembangunan-pembangunan yang terus kita lakukan, ditambah lagi kondisi infrastruktur yang dikelola oleh APBD melalui kegiatan-kegiatan rutin berkaitan dengan infrastruktur, presentasinya sangat lemah. Dan 2 tahun ini anggaran dana desa membantu infrastruktur pemerintah ini akan semakin hancur. APBD sudah nggak bisa menganggarkan, Pak. Apalagi Bapak tahu bagaimana kondisi APBD 2023 tanpa perda, dengan perkada. Walaupun ini menjadi sebuah kebijakan anggaran yang konstitusional, tetapi tidak selebar kebijakan-kebijakan yang diputuskan melalui APBD. Mudah-mudahan dengan perkada juga dana desa tidak menjadi tereliminir anggarannya, tetap menjadi 400 miliar lebih. Ini menjadi sebuah persoalan, menjadi sebuah pembahasan daerah kita ini dari desa untuk kesejahteraan masyarakat kita. Mudah-mudahan kegiatan yang kami gelar ini sekali lagi sangat bermanfaat untuk kita semua. Tidak boleh memandang sebelah mata pada sebuah program. Semoga SMSI Kabupaten Indramayu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan anggaran dana desa. Karena di dana desa itu, dari anggaran dana desa itu adalah ada anggaran publikasi. Maka kami sudah siap untuk bekerja sama dengan seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Indramayu. Terima kasih atas kesediaan dari para narasumber. Terima kasih kepada Bapak yang hadir dan mendukung kegiatan ini. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang mendapat perlindungan dan keluarga kita mendapat kebahagiaan, keselamatan, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan di sesi berikutnya. Namun sebelum kita menginjak pada acara inti, yakni yang bernegara dan sebagai penyemangat hidup kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibuku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsamu, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Posisi yang sudah kami sediakan, monggo ke depan, termasuk juga untuk. Namun mengingat hari ini bersamaan dengan acara yang lainnya, sehingga Bupati Indramayu tidak berkenan untuk hadir hari ini. Berkenan hadir pada acara seminar yang diselenggarakan SMSI di gedung Aula BCB Indramayu. Banggulnya mana? Komando saya ambil alih. Oke, sebelum santai bikin kopi, lanjut sambil kita menunggu pemateri menyiapkan kurikulum vitae yang benar. SHMH. Beliau tepat tanggal lahir di Sukabumi 02 Februari 1980. Masih muda Pak Beni. Jabatan sebagai Kalapas kelas 1B Indramayu. Tepuk tangan buat Pak Beni. Dari Kejaksaan Negeri Indramayu, jabatan Kasubsi Penindakan Tipsus. Oke, tepuk tangan. Salam sejahtera kita semua yang kami hormati, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, yang hormat pula rekan-rekan narasumber dan moderator, juga panitia. Pada kesempatan ini seyogianya beliau, Pak Kapolres, sekarang undangannya Pak Kapolres, karena Pak Kapolres ada kegiatan mau meneruskan ke Kanitipikor juga sedang. Mudah-mudahan
tidak mengurangi dari apa dan lepas dari makna dari kalimatnya nih, selamatkan dana desa dari bahaya korupsi. Kalau di sana pengawas dari unsur media mungkin yang ini SMSI atau media yang lain atau LSM mungkin dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Pastinya kami bagian daripada unsur APH, ya, aparat penegak hukum atas penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan dana desa. Inspektorat supaya nggak ada kerjaan gitu kan. Dana desa diselenggarakan dengan sebenar-benarnya 0%, mungkin begitu ya Pak Ketua ya Pak Isan. Wah, jadi kita nih enak ngantuk baik di polisi ini kan kalau dia nggak ada kerjaan gitu kan. Nah semuanya uang itu dikerjakan apapun kegiatannya, yang pasti ada pelaksanaannya. Pemerintah pusat menggelontorkan sampai udah sekian tahun, sekian besarnya gitu kan, dan itu setiap tahun bertambah dan udah bergulir beberapa tahun ke belakang banyak permasalahan, ya, banyak hal-hal yang terjadi atas penyelenggaraan itu. Mungkin juga di pihak kejaksaan juga sama. Namun semuanya itu penyelenggaraan dana desa tetap terlindungi sektor dari aturan bersama, yaitu unsur Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Dalam Negeri. Ya, apapun kegiatannya dari penyelenggaraan itu, kalau ada hal yang kurang, ya, saya ngomong hal yang kurang ya, bukan hal yang lebih berarti Pak U nombok dalam pelaksanaan gitu. Nombok berarti kan banyak nombok cuma begitu ya, tidaknya seperti itu ya. Ke depan 2023 pastinya mungkin apa kita di ADD, terus DD, Banprop, terus apa lagi itu yang sumber-sumber dari pemerintah daerah, kabupaten atau dan sumber lain, kami berharap diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, supaya jangan menimbulkan tanda kutip tadi ada yang kurang, akhirnya dipertanyakan. Karena nanyanya enak, ngobrol seperti ini mah enak, kadang nanyanya aneh, kan gitu, kadangnya aneh, kadang anehnya apa? Merambat-rambat. Wah, merambat-rambat jadi buku merambat-rambat gitu. Pastinya orang kerja perlu makan dan minum, ya, pasti hal yang wajar, pasti seperti itu. Hal yang wajar seperti apa? Saya juga nggak bisa ngomong, wah sekian nggak ada gitu, kan begitu tuh. Ya. Atas perkenannya kita hadir di sini dalam tema operasional desa. Nah tentu dalam proses pelaksanaan dana desa sendiri dari mulai perencanaan sudah dilingkupi oleh aturan. Dan tentu saja aturan itu dibuat oleh pakar-pakar dan para ahlinya. Ya pada intinya atau ibu-ibu dari keadaan-keadaan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan desa, baik oleh dari pamongnya atau dari pejabat kunya itu sendiri, ya kan, diamanatkan oleh pemerintahan saat ini membangun desa dari pinggiran. Di pinggiran itu dalam hal ini itu desa. Nah, sebagaimana diketahui
kami Kejaksaan Negeri Indramayu dalam hal pengelolaan dana desa, tentu kami juga mempunyai tupoksi. Di antaranya tupoksi kami adalah penyidikan, penuntutan, sekaligus eksekusi. Tahu hukumnya kan begitu ya. Nah, saya mau gambarkan bahwa korupsi itu ada beberapa kriteria atau 1 tahun 2020 itu ada 7. Di antaranya yaitu kerugian keuangan negara, terus suap menyuap, terus penggelapan dalam jabatan, kemudian perbuatan curang, kemudian gratifikasi, kemudian benturan kepentingan, kemudian perbuatan pemerasan. Sepanjang yang kami ketahui, kalau menyangkut masalah desa, tidak jauh-jauh itu dari kerugian keuangan negara, gratifikasi, suap menyuap, dan pemerasan. Bagaimana diketahui, perbuatan-perbuatan tersebut itu masuk dalam ranah korupsi. Supaya apa? Supaya perlu dihindari. Seperti gratifikasi juga tidak boleh. Kemudian perbuatan seperti suap menyuap juga tidak boleh. Terutama kerugian negara. Nah, kaitannya dengan dana desa ini, nah tentu dalam praktiknya tidak jarang kita temui bahwa sebuah desa mengalami masalah, baik itu masalah dari perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan. Karena apa? Karena fiktif, kemudian suap atau pungli, gratifikasi dan lain-lain itu tidak boleh ya. Nah, kami mengajak sebagai aparat minimal kita juga sama-sama bisa menasehati, karena bapak-bapak selaku kepala desa tentu kan ada bawahan gitu kan, ada bawahan baik pamong maupun masyarakat di sana. Intinya bagaimana bapak-bapak berperan sebagai penasehat, pelindung sekaligus pelaksana korupsi ini. Kita ada 3 proses will ya yang biasa kita jalankan, yaitu preventif, represif, dan restoratif. Nah, preventif itu biasanya beri angin segar ya kan, ultimum remedium, bukan berarti kita bebas melakukan sebebas-bebasnya seperti itu, tetap ada konsekuensi. Karena apa? Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Tipikor, ya kan, di situ disebutkan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana korupsi. Nah, seperti itu. Artinya walaupun kita mengembalikan juga sebenarnya bisa saja perkara itu diusut, diangkat gitu kan, terus diadili seperti itu. Nah, kemudian ketika proses itu diadili, tentu kita juga mengumpulkan alat-alat bukti gitu kan. Alat-alat bukti itu menurut pasal 184 KUHP itu diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, kemudian petunjuk dan keterangan tersangka dalam proses penyidikan atau keterangan terdakwa dalam proses persidangan, seperti itu. Nah, namun dalam hal ini, oleh karena alat-alat bukti yang ada itu, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, jadi tidak bisa orang mengelak, oh saya tidak korupsi, saya melakukannya untuk anggaran lainnya, untuk menutupi anggaran lainnya, tidak bisa. Karena apa? Karena di situ alat buktinya banyak, bukan cuma keterangan terdakwa, ada juga keterangan saksi, Pak, ada juga keterangan ahli, Pak. Kalau misalkan menurut Bapak yang Bapak lakukan, saya tidak salah, Pak, uang itu saya gunakan untuk keperluan lainnya, tapi untuk keperluan desa misalkan. Tapi kalau misalkan menurut ahlinya salah, ya salah itu, ya kan, tidak sesuai dengan aturan, itu juga salah juga, ya kan. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam melaksanakan anggaran itu. Karena apa? Karena ketika nantinya kita dinyatakan bersalah oleh pengadilan gitu kan,
tentu konsekuensinya kita melaksanakan putusan tersebut gitu kan. Bagaimana putusan tersebut dilaksanakan? Ya ada 3 macam. 3 macam itu kumulatif, ya kan. Kalau tindak pidana korupsi, kalau tindak pidana umum, ya biasanya dipidana penjara seperti kan. Tapi kalau tindak pidana korupsi, selain tindak pidana penjara, ada juga pidana dendanya juga. Belum lagi perampasan aset-aset yang dinyatakan dalam persidangan gitu kan, hasil dari korupsi. Belum lagi denda gitu kan. Jadi kalau kita sampai melakukan perbuatan korupsi, sudah kita masuk di sel, kita juga harta kita bisa dirampas, kekayaan kita bisa hilang begitu saja, dirampas untuk negara, seperti itu. Ya, cukup ya. Demikian ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini saya berharap bahwa kita semua di sini diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Budi, Bul, dan para narasumber dari kepolisian, kejaksaan maupun dari lapas ya, dan yang saya muliakan dan banggakan hadirin semua, barakallah. Singkat saja, tadi sudah banyak disampaikan. Saya hanya pengen menitipkan pesan dari LSP KPK, di mana LSP KPK itu lembaga pencegahan di sektor pendidikan. Jadi ada beberapa slide saya ini mengenai pendidikan anti korupsi, nanti dikaitkan sedikit ya Ketua ya untuk masalah dana desanya. Yang pertama, saya mohon semua hadirin di sini mengosongkan semua pikiran kita. Ya, karena apa? Kalau kita tidak kosong, negatif thinking terus, ya, apa yang akan diberikan oleh para narasumber ini akan berbenturan. Ya, sehingga apa? Tidak akan ada ilmu ataupun manfaat yang didapat. Ya, ini filosofinya ya. Tadi Pak dari Kejaksaan juga mengutip ya beberapa bentuk korupsi. Sebelum ke bentuk korupsi yang nanti sedikit saya tampilkan ya. Saya mau memberikan pengertian korupsi itu secara undang-undang ya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain. Perbuatannya melawan hukum untuk diri sendiri atau orang lain. Nah, ini penekanannya awas Pak ya. Tadi kaitannya dengan Bapak-bapak yang dari APH ya. Ya pasalnya tadi diungkapkan seperti itu. Baik perorangan, korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, nyambung kan tadi ya. Oke. Sebenarnya banyak pemahaman korupsi, tapi kita ambil dari undang-undang saja. Faktornya, nah ini nih, ya aspek perilaku individunya, ya, terutama di pengelola dana desa, ya, sifat amak atau rakus, moral yang kurang kuat, ya, gaya hidup yang konsumtif. Ini Pak, bukan karangan saya, sumbernya Anti Corruption Learning Center, ACLC KPK, hasil penelitian, bukan dari saya Pak Ketua, mohon maaf. Nah ini kebetulan Pak Ketua, saya salah satu penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi dengan nomor register, ini nomor register saya nih, Pak 915-00143-2021. Jadi makanya saya pakai rompi ini Pak. Ya. Dan ini tidak sembarangan punya pakai rompi, tidak sembarangan rompi ini. KPK itu rompinya bermacam-macam, ada orange, ada yang penindakan, ada yang pendidikan. Saya unsur pendidikan saja. Baru pinnya aja. Kagian. Ya oke. Nah, ini. Nah aspek sosial, dorongan perilaku keluarga. Pak, jika aku kalau sudah kalau giga, misal ini ku Aceh Barat Daya, misal ini seperti itu. Terus lingkungan, ya lingkungan, ya saya ya tahulah sebenarnya lingkungannya bagaimana sih kok bisa berpengaruh terhadap nanti kita untuk bersikap koruptif Pak, seperti itu. Nah singkat-singkat saja. Nah ini dasar hukumnya. Ya ini nih 30 delik tindak pidana korupsi yang tadi dibahas oleh
Pak narasumber kejaksaan, ya ada 7 ya, saya lengkapi dengan pasal-pasalnya ini semua. Nanti insya Allah materi bisa lah saya kasihkan ya. Nah, betul Pak, biasanya itu di desa itu kerugian keuangan negara, suap menyuap, ya, pemerasan, gratifikasi, perbuatan curang ya. Nah, suap itu bagaimana? Ya. Jadi suap itu pemberiannya yang ada maunya, anak kepengen aneh. Nah, menyuap nih, awas. Wartawan ini disuap, Pak. Gratifikasi ya meliputi pemberian uang barang rabat ya, awas nih, pemberian uang barang rabat diskon, kita mau diskon sing penyedia, awas Pak, bapak-bapak, ibu-ibu pengelola dana desa, diskon rabat fee boleh Pak, halal ketika masuk APBDes, yang nggak halal itu masuk ya pegang itu. Nah itu harus itu Pak, transparan, harus dicatat sebagai pendapatan. Ya, nah ini kadang kan sah saja ini kita tulisin sah, saya yang berjuang penyedianya ini. Nah itulah ya, ratifikasi uang pelicin. Nah, apa nih? Pemberian kepada pegawai negeri ya, yang terkait dengan tugas dan fungsinya sehingga terjadi intervensi secara tidak langsung terhadap suatu keputusan yang akan diambil. Jadi supaya ya biasanya mohon maaf ya di dunia mungkin peradilan sudah jelas ya, ini supaya saya hukuman misal ini, supaya saya hukumannya di inspektorat juga bisa jadi saya supaya ringan, iya kan? Nah, ini pemahaman uang pelicin ya Pak, kan tadi kan ada suap menyuap, gratifikasi, uang pelicin beda-beda ya, Supaya cepat cair. pemerasan. Ya, pemerasan beda lagi. Nah kalau pemerasan menurut saya, jika bapak-bapakku atau pengelola dana desa merasa diperas, menurut saya nih Pak, itu beda lagi pasalnya Pak, tindak pidana bisa dilaporkan ke kepolisian Pak. Kalau kita merasa terperas ya, nah, beda persoalan kalau menurut saya nih, mohon diluruskan Pak kalau salah Pak. Nah, integritas, oke. Nah, kita analis. Nah, Bapak dan Ibu, ya Rasulullah jelas lah sebagai seorang muslim contoh yang paling baik, tetapi itu terlalu jauh. Kita punya pahlawan namanya Ki Hajar Dewantara, ya Ki Hajar Dewantara. Untuk cerita berikutnya silakan googling siapa sih Ki Hajar Dewantara, ini kata waktu ketua. Yang kedua Jenderal Polisi Hugeng, ya kan, silakan googling siapa beliau. Maksudnya apa? Ini panutan-panutan. Kalau di kejaksaan kalau nggak salah Baharudin Lopa Pak, ya Baharudin Lopa itu salah satu contoh yang selalu mentor-mentor saya di ARC KPK dikemukakan. Contohnya ini seperti itu. Nilai-nilai anti korupsinya intinya itu jujur, disiplin, tanggung jawab. Sikapnya adalah adil, berani, peduli. Etos kerjanya kerja keras, mandiri, sederhana. Bonggane kita semua, bonggane cekang itu. Jadi penyelenggara negara Pak, jadi penyelenggara pemerintahan daerah atau desa. Sudah qadarullah ya lakukan saja, berbuat baik mumpung masih di dunia. Ya untuk amal ibadah memang Pak ya dimanapun tidak akan ada lah orang yang 100% dengan deviasi yang tegak lurus, pasti ada deviasi, tapi ya, harapan saya pribadi mah jangan terlalu besar deviasinya, kecil-kecil aja gitu. Nah seperti itu ya. Nah ini saya mau tampilkan dampak korupsi ini Pak, dampaknya Pak, Bapak sih enak Pak, sudah menikmati, tapi cucu buyut kita, peninggalan kita, apa kita ikhlas Pak? Negara, jangan negara lah, Indramayu harus Pak. Ya, saya ya bersyukur aja Kang Icang diutus ke sini nih, ya bisa meluapkan. Bersyukur saja, karena saya merasa, ayo Pak, memang tidak ada orang yang sebersih malaikat, ya, iya kan, sesuci para nabi, tapi Pak, ya setidaknya kita jangan berbuat yang serakah, ya, kita harus ya bermanfaat lah untuk Indramayu seperti itu. Ini dampaknya Pak luar biasa Pak. Oke, saya tampilkan ini ya. Ternyata Pak, kerugian negaranya 10,21 miliar, tapi biaya sosialnya 923,21 miliar. Biaya sosial itu apa? Biaya pengintaian sampai penangkapan sampai pengadilan Pak. Itu belum penerbitan berita loh. Ini hasil dari KPK tahun 2013 ya. Luar biasa kan? Biaya sosialnya sangat tinggi Pak daripada kerugian negaranya. Masya Allah. Ya
harus kita pikirkan bersama. Ini contoh-contoh. Ini di bidang sumber daya alam, di bidang perdagangan, kesehatan, transportasi. Nah, ini saya mau nyanyi sebentar Pak Ketua. Ini ada lantunan yang untuk mengingatkan kita. Sayangnya begini, jagalah diri, jangan kau kotori. Jagalah diri, lentera hidup ini. Jagalah diri, jangan kau nodai. Jagalah diri, jangan kau korupsi. Gila diri yang suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, dirimu akan disegani. Wow, Akbar. Nah, jadi menurut KPK strategi pemberantasan korupsinya tadi ya, tadi udah diulas juga. Ada pendidikan, ada perbaikan sistem, ada edukasi dan kampanye. Nah seperti itu. Saya mau menampilkan satu slide terakhir Ketua. Sebentar Ketua. Nah ini nih, selamatkan dana desa. Nah, desa itu unik, undang-undangnya tersendiri Pak. Tidak ada undang-undang tentang pemerintahan kabupaten, tidak ada undang-undang tentang pemerintahan provinsi, langsung undang-undang tentang desa nomor 6 tahun 2014. Ya, seperti itu. Nah ini background dana desanya ya. Saya dikira saya pembicara tunggal tadi yang mengisahkan banyak slide. Ya tapi nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan saja. Saya dari undang-undang, dari PP sampai dengan saya itu bikin perbuk ya, sampai yang perbuk 114 ya 2021. Nah ini ada dari Permendagri 73 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Siapa sih yang mengawasi? 1 Apip, 2 camat, 3 BPD, 4 masyarakat desa. Nah, nanti di situ banyak ada ini ya Pak, tugas-tugasnya ada. Nah, kalau yang lengkap, review, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan tentu Apip. Ya, Apip itu ya ada Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten Kota ataupun BPKP, itu Apip ya, internal. Nah, kalau BPK sama siapa lagi satunya yang tahu, termasuk eksternal. Saya kasih hadiah. Ada yang tahu nggak eksternal? Yang eksternal, kan saya tadi internal. Yang eksternal ada nggak selain BPK? Masyarakat. Bupati. Bukan. Dia gagal. Yang ngacung siapa ngacung? Ngacung Pak, nggak mau kalau ngacung. Jawaban salah nggak apa-apa. Ngacung. Ada nggak yang berani? Ya siapa? Inilah hadiahnya. Saya juga dari KPK nih Kang Ican. Ya nggak apa-apa, kita di sini salah nggak masalah. Kita lagi belajar ya. Jadi kalau eksternal itu selain BPK adalah audit ya, kantor akuntan publik yang terregistrasi di pemerintah. Kenapa? Karena mereka memiliki sertifikasi audit. Jadi tidak sembarangan Pak, ada sertifikasinya untuk jadi auditor itu diuji. Permintaannya dari mana? Apanya? Permintaannya dari tergantung. Bisa dari, langsung tanya apa? Oke, bisa jawab. Jadi permintaan bisa dari masyarakat, Kang Ican. Masyarakat bersurat, ya eksternal ya. Pak, tolong audit Pak Utarkani. Nah, KP apa? Kayak gitu. Ya, oke, ya. Camat ya, camat itu sebatas fasilitasi dan koordinasi. Camat, BPD sebatas monitoring dan evaluasi. Terus masyarakat desa hanya memantau pemantauan ya, termasuk tadi. Tolong dong KP saya minta. Kayak gitu ya. Ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Ini Pergub nomor 114 ya, dasarnya. Ini tekstual sekali Pergub, bukan karangan saya. Silakan dibaca. Yang kedua, tim fasilitasi tingkat kecamatan berjalan dengan baik. Pergub lagi, pasal 21 ayat 2. Yang ketiga, tim fasilitasi tingkat kabupaten berjalan lagi dengan baik. Pasal 21 ayat 3. Yang keempat saya tutup, orang yang diberi amanah mengelola dana desa beriman dan bertakwa. Cocok Pak Icang. Tidak akan ada Pak, nganggur lah insya Allah APH. Betul, ini berjalan Pak.
Ya, saya kemukakan ini tupoksinya nih ya. Tugas fasilitasi tingkat kecamatan. A. Melaksanakan sosialisasi dana desa kepada pemerintah desa. B. Membimbing desa dalam penyusunan perencanaan penggunaan dana desa. C. Membimbing administrasi keuangan desa. D. Melaksanakan pembinaan, monitoring, pemantauan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan dana desa. E. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan dana desa. F. Melaporkan hasil pembinaan kepada camat. Kalau ini berjalan, udah nggak ada masalah sebenarnya. Cukup, siap. Terakhir sekali. Terakhir ya. Ini ada doa. Ya, semoga bisa menjadi kekuatan rohani kita, karena doa adalah senjata utama bagi kita orang yang beriman, Pak Ketua. Yang terakhir saya pengen pantun. Jembatan Ampera di Sungai Musi, sungai terbesar sejak zaman Sriwijaya. Jika semua kita tidak korupsi, maka masyarakat pasti akan sejahtera. Satu lagi, jalan-jalan ke Karang Tumaritis, lewatnya Pasar Hargelis. Jangan kendor, tetap optimis agar korupsi tetap terkikis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat saya tempat pembuangan akhir, Pak. Terakhir. Jadi begini, Pak, Bapak Ibu sekalian, saya juga nggak mungkin promosi kaki yang satu lagi ada di luar. Nah, tinggal kapan keplesetnya, itu aja. Nah, siapa yang bisa mencegah agar tidak kepleset? Ya diri kita sendiri. Yang sudah disampaikan tadi, jangan tamak, jangan ini. Itu berarti kan urusan kita dengan pribadi kita. Ya, nggak apa-apa Pak, saya nggak ada kerjaan daripada ruwet-ruwet gitu kan. Kita silaturahmi jangan di tempat saya lah. Kita bisa berkenalan, bisa silaturahmi di luar saja. Karena ya di tempat saya, walaupun kita gagah mungkin di luar, ketika masuk ke tempat saya lemas, ngelukru, psikis, sakit, ya kasihan sekali melihatnya, itu kan. Walaupun di luar, misalkan saya kemarin sebelum di sini di Sukamiskin kebetulan, di sana dari ketua DPR sampai KUU ada, gitu kan. Kalau bikin negara itu bisa, sampai ada persatuan KUU Pak, bikin kaos namanya Sadulur KUU, cuman ketangkep sama saya itu langsung saya razia semua. Jadi karena saking banyaknya KUU di dalam. Sadulur KUU, saku namanya. Udah ada kaosnya Pak, udah ada kibar Pak. Untungnya belum deklarasi Pak, jadi belum ketangkep. Jadi kembali Pak, jadi kuncinya ada di diri kita sendiri. Ya kalau memang kita dalam sistem yang korup, ya laporkan saja, jadi whistleblower kerjasama dengan APH. Ya, kalau nggak kuat juga ya mendingan kita mundur aja. Seperti pepatah dari Gus Dur itu, tidak ada satu jabatan pun di dunia ini yang harus dipertahankan mati-matian. Itu aja Pak pesan saya. Kita jangan bertemu di tempat saya, kita bertemu di luar saya. Terima kasih. Luar biasa. 3 penanya, agar penanya menyampaikan identitasnya. Jadi jangan sampai main ke rumah Pak Beni nanti. Ya, oke. Saya buka saja kepada semua audiens. Kita kasih untuk 3 penanya. Kami akan menanyakan terkait tentang masalah sebenarnya Hari Anti Korupsi Sedunia. Akan tetapi tadi di depan kita narasumber menyebutkan seolah-olah KUU ini, seolah-olah anggapannya ini tidak benar semuanya dalam pandangan kami sebagai KUU. Ya, karena di sini selamatkan dana desa Pak, bukan dana pemerintah. Karena yang mengelola dana desa itu adalah para KUU se-Indonesia. Jadi seolah-olah kita ini, ya mohon maaf, jadi seolah-olah kita ini seolah-olah ditakut-takuti terus-terusan Pak. Ya, jadi jangan seperti itu. Mohon maaf sebagai KUU. Ya. Jadi di sini kan dana desa terkaitan dengan kepala desa Pak se-Indonesia. Ya, bukan uang negara. Jadi seolah-olah dana pemerintah yang lain ini tidak ada Pak, yang namanya sebenarnya itu. Ya.
Yang pertama itu. Dan yang kedua, kita sedang pemerintah desa ini jumlah juknisnya sudah ada. Ya, kita jangan takut kepada kubu Indramayu. Kalau kita benar gak usah takut. Ya, apalagi ditekan kalau ada media ini itu dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini oknum dari media seolah-olah menakut-nakuti para kubu. Ya, ini kejadian. Kita laporkan juga. Kita punya aksi. Ini jangan seperti itu. Ya, apalagi masalah bangunan-bangunan kita yang nangani. Seolah-olah ini adalah pembackup dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Ini banyak sekali. Ya, jangan takut. Kita ini organisasi kubu juga. Orang nomor satu di desanya masing-masing kok. Kita dengan bupati dengan presiden kita sama satu tahapan. Presiden, wali kota, ya gubernur. Cuman bedanya apa? Cuman ruang lingkupnya saja yang kecil. Tetap kita orang nomor satu. Orang-orang bilang tepuk tangan untuk para kubu. Ya, itu. Kita ini orang nomor satu, jangan takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan masalah dana desa. Apalagi di sini konteksnya sempatkan dana desa, ya Pak ya. Ini seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama sangat bersejarah. Dapat nih suara tembakan anak yang kenakan bapaknya kayu. Maaf, saya nama Darmani dari Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Pak. Yang perlu saya tanyakan, kubu se-Kabupaten Indramayu itu dari mulai perencanaan sudah dilaksanakan Pak dengan baik. Karena namanya kubu cuma bisa melihat duit di dalam kaca. Cuma bisa merencanakan seperti itu Pak. Makanya kubu terus terang, apalagi namanya kubu, lawan politiknya juga di dalam satu desa. Lawan politiknya Pak dalam satu desa. Makanya kubu melaksanakan anggaran desa sangat berhati-hati sesuai dengan aturan yang ada. Pelaksanaan pun sesuai dengan aturan yang ada. Cuma yang saya pertanyakan Pak, yang sudah terjadi, lawan politik kita yang melaporkan itu sanksi hukumnya seperti apa kalau tidak memenuhi unsur yang ada. Sementara ini kubu-kubu Kabupaten Indramayu selalu laporan dan laporan. Ternyata si pelapor tidak memenuhi suatu unsur. Bagaimana untuk sanksi hukum terhadap pelapor? Apakah yang tertuduh itu akan melapor balik dalam 311 jam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tarkani, kubu Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dan kebenaran saya ini dipercaya sama rekan-rekan kubu jadi ketua Abdesi. Kalau bahasa Indramayu, aksi asosiasi kubu se-Indramayu. Ini pertemuan yang sangat unik bagi kita, karena di sini melihat dari judul seminar Hari Anti Korupsi Sedunia, selamatkan dana desa dari bahaya korupsi. Yang namanya korupsi itu bukan dana desa saja Bapak. Ini perlu kita sampaikan kepada panitia. Ini mohon maaf, mohon izin, bukan berarti kita tidak menyalahkan, bukan. Ini sekadar masukan. Jadi masukan dan juga nanti ada pertanyaan Pak. Ini masukan dengan panitia SMSI. Selamatkan dana desa. Apa yang dikatakan oleh rekan kita bahwa yang namanya dana desa ini yang memperoleh, yang mendapatkan itu desa. Desa itu ada kepalanya, Paku atau sebutannya, atau Kades juga diundangnya pada umumnya ini Kades. Jadi seolah-olah desa ini kubu dianggapnya nggak ada yang benar. Sedangkan anggaran APBN itu bukan dana desa saja. APBN itu ratusan bahkan ribuan triliun loh Pak. Ribuan ya, ribuan triliun APBN itu. Sedangkan yang namanya dimasukkan apa DD itu cuma berapa sih?
Jadi banyak instansi-instansi terkait yang mendapatkan bantuan-bantuan APBN dari pemerintah itu kok tidak pernah sih disentil, tidak pernah sih diomong. Padahal yang namanya Bu itu ujung tombak ujung tombol. Betul Pak Bu? Betul? Ini mohon maaf. Ini sekedar masukan untuk panitia nih. Dan untuk seterusnya, yang namanya kalau mengambil judulnya ini dana desa, panitia SMSI, ketuanya sampean ya Pak Bulan. Ini kita juga bukan berarti menyalahkan, ya mengapresiasi bahkan kepada sampean. Kalau yang diambil ini judulnya dana desa yang mendapatkan itu kubu, tentunya yang punya hajat itu kubu. Sampean harus koordinasi dengan ketua kubunya. Ayo diadakan seminar, undang para narasumber. Betul tidak? Betul tidak? Jangan sepihak yang diundang berapa orang punya, sampean mengangkat atas nama dana desa. Ya, bukan berarti menyalahkan, ini sekedar masukan. Ayo kapan kita waktunya diadakan lagi seperti ini seminar, undang semua bekerja sama dengan SMSI, diundang para narasumber APIP dan juga APH. Setuju Pak? Saya mengapresiasi, bukan berarti menyalahkan ini. Cuma nanya saja ini salah trik ya. Oke. Pertanyaannya, yang namanya dana desa itu, apa yang dikatakan rekan kita bahwa juklak juknisan ini udah ada. Jangankan kita ini nerima. Sebelum menerima kita sudah ada aturan-aturan lainnya, istilahnya petunjuk dari DPRD, dari pemerintah. Ada loh. Dan setelahnya kita dapat ada sarjana pendamping loh Bapak. Betul? Ada yang mengawasi. Tidak sembarangan dana desa itu digelontorkan kepada kubu atas digunakan sendiri untuk mengambil dan juga digunakan sendiri, tidak. Bahkan mengambilnya pun, kalau kudu ngomong jujur ini Pak, kudu tidak pernah ada juga mengambil yang namanya duit nilainya 50 juta pun tidak pernah. Betul Pak? Ini bahkan pihak ketiga. Ini perlu kita sama-sama tunduk pada publik. Ini tidak boleh mengambil sekonyong-konyong dana desa yang nilai jumlahnya miliaran diambil kubu dengan jumlah sekaligus diambil. Cuma hanya 10-20. Betul Pak Bu? Betul ya? Dan seterusnya. Nanti dibilang endingnya pertanyaan ini Pak. Dan yang namanya apa yang dikatakan media dan juga istilahnya publik di bahwasanya jangan dan juga selamatkan dana desa. Wartawan, kita mengapresiasi wartawan yang ada di sini. Tidak pernah untuk datang ke desa. Tapi banyak anak cucunya wartawan yang di sini yang berkeliaran ke desa. Betul? Anak cucunya wartawan loh. Kalau datang itu rombongan paling tidaknya 3 Pak. Datang ke desa nih, 5 orang datang ke desa dengan alasan menakuti, yaitu tadi kayak seolah-olah sebagai auditor Pak. Betul? Betul tidak? Dan seterusnya. Ini tujuannya tadi pertanyaan kira-kira harus dijawab. Dan yang namanya kubu, setuju juga dengan rekan kita. Kita ini orang nomor 1 di desa. Dipilih. Berangkat sebelumnya kita jadi kubu ini punya lawan Pak. Kubu punya lawan loh. Dan setelahnya jadi ini jadi rival lawan kita nih Pak. Jadi oposisi. Betul? Yang namanya oposisi, yang namanya istilah rival itu, bagaimana kita sehebat kita kerja, sebagus kita kerja, tetap aja di mata sebelah itu kurang bagus, tidak bagus. Ini perlu kita ketahui bersama nih Pak ya. Yang namanya rival, karena melihat ini istilahnya yang jadi ini ya, enak melihat dana desa miliaran, sehingga kita itu tidak suka dengan keberadaannya kubu, dilaporkanlah kurangnya sentimeter, kurangnya misalkan ketebalan, panjang, itu kadang-kadang diutak-atik Pak. Bukan berarti kita selalu membela kubu, emang kenyataan fakta bukti di lapangan seperti itu. Jadi mohon kiranya
jangan sampai menanggapi sebelah. Karena orang sebelah itu tadi melihat kita selalu jeleknya saja. Cukup yang mulia. Nanti Yang mulia Pak Terkani. nanti ada masih undang-undangnya kurang pas. Ya. Kurang ya? Kurang. Iya. Jadi kira-kira itu tadi awal mula dari wartawan anak butuh sampean yang datang ke desa. Ini punten. Kalau orang-orang ini saya yakin dan juga salut, saya hormat, tidak pernah datang ke desa. Tapi anak butuh sampean sih pada dolan desa, golongan di bangku wong, pitung wong, paling beli telung wong. Dia sengaja sih Pak, jadi marketing lawannya kita. Betul. Marketing lawannya kita. Betul Pak. Kalau yang namanya lawan kita rival itu selalu yang jelek semua. Kan itu. Datanglah ke APH. APH ditangani loh Pak. KBO juga harus perlu tahu juga nih. Banyak loh anak buah saya, rekan kita Pak U, yang diundangi kepada Tipikor. Betul Pak U? Betul Pak U? Ini menurut kami. Nanti dan juga itu 2003 saya agendakan dengan SMSI, kita undang seperti ini. Siap. Semestinya yang namanya kita kubu itu bapaknya Bapak Inspektorat. Betul Pak? Iya, bukan APH. Ini mah Tipikor selalu ngorek-ngorek, kadang-kadang dia datang sendiri ke lapangan Pak. Di samping menunggu laporan dari orang lain, kadang-kadang anggota Tipikor datang ke lapangan. Betul tidak Pak? Betul tidak? Itu perlu saya sampaikan sama Pak Kabit. Jadi intinya kita kubu ini, kalaupun misalkan kita ini bersalah, kalau kubu ini ada yang salah, apakah patut yang memeriksa ini APH? Apakah harus dari APIP dulu? Ini yang perlu kita tanyakan supaya bapak-bapak ngerti semua. Ya Pak Bu ya. Dan endingnya kuncinya, saya sebagai ketua Abdesi, saya bertanggung jawab untuk segalanya. Yang penting Pak Bu, anggaran APBN yang berupa DD ini dilaksanakan. Ya Pak Bu ya, digelar. Adapun kurang lebihnya, apa yang dikatakan kata Bapak narasumber tadi, wajar manusiawi ketika ada salah-salah sedikit-sedikit Pak, wajar kurang lebih tipis, kandel, panjang lebar, itu suatu kewajaran suatu manusia. Itu saja barangkali Pak. Ya. Pertanyaan dikit Bapak ya. Sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bapak Terkani. Jadi diperiksa dulu cucu itu betul nggak cucunya Pak Icang, cucunya Pak Ahmad, belum tentu. Bukan berarti dari anak cucunya media saja, sekarang NSM sekarang banyak sekali. Consulting. Nah itu dua. Ya, assurance itu seperti yang tadi di teori dikemukakan, review, monitoring, evaluasi sampai audit, ya, pemeriksaan. Nah, ya, dalam konteks perhitungan kerugian negara, ya, atau ada indikasi korupsi. Nah, auditornya pun tidak sembarangan, ya, diklat perhitungan kerugian negara. Nah, untuk di inspektorat kemarin itu hampir di atas 3 atau 4 yang CFRA, Pak. Ya, untuk fraud auditing, karena beberapa kasus sudah pengadilan Tipikor ya, karena kalau pengacara terdakwa itu pintar Pak tentang ini, kita sebagai pemberi keterangan ahli kalah. Ya, akan ditanya itu bukan dulu legislasi dia dulu sebagai keterangan ahli apa itu. Legal standing. Ya, legal standingnya dulu. Nah, alhamdulillah kalau inspektorat sudah ini, dan kita sudah kerjasama dengan baik dengan kepolisian ya, dan juga dengan kejaksaan. Itu sudah dengan apa istilahnya sudah berjalan Pak. Nah, sepengetahuan saya kerugian negara itu selalu yang menghitung tadi Pak, APIP, auditor yang menghitung. Ya. Ini mohon dikoreksi Pak ya. Kalau nanti bukan auditor, akan kalah itu Pak. Dan auditor pun tidak sampling, hitungnya populasi.
Yang saya tahu tekniknya populasi. Dia populasi, jadi harus detail Pak. Karena ini masalah kerugian negara harus betul-betul. Makanya tidak ada surat perintah tugas untuk menghitung kerugian negara atau audit investigatif itu skenario nggak ada. Sampai betul-betul ketemu, betul-betul terjadi kerugian Pak. Tidak semena-mena, tidak seanu ya gitu. Itu untuk ininya, untuk ketika terjadi kasus tindak pidana korupsi atau ada indikasi seperti itu. Nah, fungsi yang paham nggak maksud saya Pak? Jadi ada dari bottom up gitu. Tolonglah Pak, kami nih Pak sudah melaksanakan DD tahap 1. Ini DD dulu ya temanya ya. Sebenarnya semua Pak, semua berlaku untuk keuangan negara Pak. Bukan hanya DD Pak. Betul Pak Haji. Bukan hanya DD, semua termasuk kita juga Pak. Kalau di sini ada orang kecamatan, mungkin ada pejabat lain di Pemda, ya sama teorinya begini-begini juga korupsi itu. Pasalnya sama. Ya nggak ada Pak, nggak ada. Ini mah ya betul. Saya setuju juga dengan ketua panitia supaya menggelitik lah Bu. Dia namanya juga media, ya pasti harus ada yang menarik kayak gitu. Ya kan Pak? Itu hanya ini Pak, hanya dalam kerangka itu ya. Tapi konteksnya semua Pak, bukan masalah dana desa saja. Semua sama Pak. Nah, Ya saya yang jawab itu nanti. nah nanti dilanjutkan Cang. Nah seperti itu ya Pak, dari kita, jadi intinya ketika terjadi indikasi tadi, kalau sudah di APH biasanya dipresentasikan sama APH, ini ada pengaduan kerugiannya begini, nanti tim dibentuk ya, Irbannya juga khusus Pak, namanya Irbansus ya, Irban yang menangannya khusus, dia khusus menangani seperti itu. Nanti akan ada SPT, nanti di audit investigatif dan sebagainya, nanti hasil akhirnya presentasi lagi, misalnya dengan pihak kejaksaan lagi, ini nih nggak valid nih, ini udahlah nggak bisa nih Pak, kalau lanjut ke pengadilan ya nanti ini yang kalah, seperti itu Pak Bu. Ya, dari saya mungkin ada yang dari Pak Kejaksaan ada yang tambahin. Makasih Ketua. Senior kita. Alhamdulillah sampai saat ini udah 2 kali Pak Bu ya. Asal usul adanya datangnya ke kami atau di kejaksaan atau di APIP itu pastinya cari buah kaci kan, apa sih pakai anak cucu cicit dari LSM media tetap banget lah gitu ya, ditambah karung ripal wah seperti itu ya. Mungkin maksud tujuannya ya mengawasi pelaksanaan dari penyelenggaraan uang negara apapun dari pusat, provinsi maupun daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Maksudnya ya benar baik seperti itu. Tapi tanda kutip kadang ada tendensi kasus khusus untuk rival ya. Tapi kalau untuk tadi anak cucu cicit buyut atau apa gitu kan, tanda kutip mungkin Pak Haji yang bisa menjelaskan gitu ya. Akhirnya karena tidak terpenuhi gitu apa yang diharapkannya itu, ujuk-ujuk datang Pak ke kita. Bentuknya apa? Sudah surat gitu. Di desa A gitu bercerita gawe jembatan kayak gawe wah segala-gala, tulis yang katanya tidak sesuai dengan bestek bistik mungkin seperti itu ya, pasti seperti itu ya. Pastinya dari hal tersebut tuh kita dari Kapolres itu turun pelajari dan tindak lanjuti gitu kan. Disposisinya tuh begitu. Pelajari dan tindak lanjuti. Pelajari dan tindak lanjuti. Setelah dipelajari dengan data dokumen yang ada, setelah dikonfirmasi, setelah diklarifikasi, katakanlah begitu ya. Tahapannya tuh gitu kan. Nah, kemudian ini kalau mungkin tadi berkaitan dengan di desa, bukan di desa saja, dari penyelenggara lain seperti apa yang dikatakan oleh APIP tadi, kita berkoordinasi ke APIP untuk melakukan apa, ada tidak sih, kan begitu tuh, apakah yang sifatnya administrasi atau kemudian ada indikasi kerugian negara atau gimana, kan seperti itu tuh. Tetap di sektor kita tetap ke APIP. Kalau dia ada temuan tadi itu kata 60 hari, iya kan begitu ya, seperti itu. Nah kemudian manakala kemudian ini
tidak ditemukan peristiwa adanya dugaan tuh yang dilaporkan, kan gitu ya. Pastinya hal ini dari kasus ini kan kita mengambil sikap tuh. Nah, sikap kita tuh setelah apa? Dari Apip tadi. Kalau ada penyelenggaraan atas keuangan negara gitu ya. Sumbernya ini tadi gitu kan. Wah, itu kerugian gimana? Harus membalikan tuh 60 hari. Kan begitu. Ya? Kenapa SMSI mengambil tema selamatkan dana desa dari bahaya korupsi? Apakah korupsi itu di DD saja? Tidak. Semua penyelenggara negara, baik itu pemerintah maupun swasta, yang berkaitan dengan anggaran negara, dan di situ ada bentuk penyimpangan sebagaimana yang tadi disampaikan, maka ini jika terbukti secara sah dan meyakinkan dihukum korupsi. Lalu kenapa SMS mengambil tema dana desa? Mohon maaf sekali. Masih anakku sing tahap siji, tahap loro, tahap telu durung dilaksanakan. Punten. Pak Apip mana tadi ya? Sholat dulu. Kayaknya Pak Aji udah mendengar nih sumber-sumbernya. Jangan sampai terjadi. Masih ada kuhu yang secara hitungan Apip 1, sekian miliar. Ini mohon maaf nih. Ini dalam kacamata SMSI. Kami mengundang 31 kecamatan. Ya. Melalui Pak Camat, ada mungkin Pak Sekmat atau Pak Kasih, baik Kasih Pemdes maupun Kasih Trantip dan sebagainya, yang mewakilkan atas nama camat. Yang pasti ini prosesnya tidak gampang, Pak. Proses penyelenggaraan ini tidak gampang melalui tahapan-tahapan yang luar biasa. Dan faktanya alhamdulillah surat undangan dari SMSI masih dihargai oleh Pak Camat dan Pak Kuhu. Terima kasih. Saya apresiasi. Dan sebaliknya, tujuan daripada kenapa fokus kepada dana desa, semata-mata SMSI pengen bersama-sama dengan pemerintah desa, ayo gawe bagus kanggo sangu. Jelas. Itu prinsipnya. Tantangan Pak Ketua Abdesi untuk membuat kegiatan yang lebih besar akan saya sanggupi. Bila perlu kami akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Satgas. Karena Pak Buldari punya link nih, siapa tuh namanya? Ketua Satgas mantan komisioner KPK. Kalau memang teman-teman Bapak Kuwu mau, tapi anggarannya sih di kan kono. Karena di desa itu mungkin kita bisa sebutkan dari proses edukasi, bisa saja. Kalau kemudian ini menjadi sebuah kebutuhan bahwa kami kuwu Kabupaten Indramayu pengen menggelar supaya proses pelaksanaan penggunaan dana desa betul-betul fair, kan gitu. Bagaimana dengan anak putune kita, kan ya? Saya pastikan ketika memang itu mereka yang mengatasnamakan pers dan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan, sampaikan ke polisi. Sudah banyak Pak korban teman-teman oknum wartawan yang ditangkap hanya uangnya memeras 5 juta sampai 1 juta, sampai ada yang batasannya itu memalukan. Kami juga merasa prihatin dengan kondisi itu, ya kan? Jadi saya pikir persoalan di lapangan bapak-bapakku tidak usah takut lah.
Mereka manusia, kita manusia. Secara profesional mereka itu menjalankan undang-undang, Pak. Mohon maaf. Jelas Pak undang-undangnya, Pak. Undang-undang pers, Pak. Cuman kan anak cuma nekin ki. Anak sih kadang-kadang apa? Cuman modal kenen laka surat kabare. Kan konon. Ya boleh. Kalau yang sudah jelas tolong dilayani, tolong dihadapi, gak usah takut Pak. Karena mereka butuh apa? Informasi, wawancara. Tadi ada rival sampean yang melaporkan, ya kan? Ada tetangga sampean, tetangganya sampean, warna sing sedang langsung beli, kalau lo, atau ada perangkat sampean, perangkat desa yang juga punya keluarga pers melaporkan, keluarga LSM melaporkan, maka terjadilah gejolak dan sebagainya. Oleh karena itu saya tidak menafik kondisi di lapangan seperti itu. Tapi saya percaya ketika berhadapan, bertemu, bersilaturahim dengan orang-orang yang berlabel pers, apalagi di bawah naungan SMSI, insya Allah mereka akan bertujuan baik. Karena mereka datang ke desa itu dalam rangka menjalankan undang-undang. Barangkali itu. Saya terima kasih Pak Tarkani sudah mengingatkan. Tapi prinsipnya kami tidak lagi mempetak-petakkan bahwa kok kenapa kubu saja. Tapi dalam rangka bagaimana? Karena Habib sudah jelas. Ini tadi paparannya. Kemudian kami masih menemukan teman-temanku masih ada yang Masya Allah. Saya kemarin ini ngejar 2 kubu. Segera. Karena 15 Desember sudah tutup. Pengajuan harus segera masuk. Sampai 15 Desember anggaran tidak bisa terserap, lebih berbahaya lagi. Ada yang sudah dinonaktifkan, kan? Kemudian sekarang ada yang lagi masuk dalam penanganan khusus. Ini jangan sampai terjadi seperti ini. Mudah-mudahan walaupun dari 150 kubu yang saya undang, yang hadir 50 juga alhamdulillah ini bisa menyelamatkan maksud dan tujuan SMSI. Terima kasih. Terima kasih Pak Buyut. Yang namanya sarjana pendaki apa sih gunanya? Yang namanya camat itu apa sih berkepembinaan dan juga termasuk investoran. Kalau misalkan ada SPJ, ada Monep, itu kan perlu dilaksanakan. Kalau misalkan tidak, ya diundang aja ke Tipikor. KPH kan itu. Dan maksudnya nggak usah melibatkan kita semua orang yang misalnya yang betul tidak Pak Bu? Betul tidak? Saya berharap kepada rekanku yang kayak seperti itu, saya juga tidak akan melindungi, tidak akan membela Pak. Akan tapi kalau misalkan punya dengan anggaran dana desa digelar dan kurangnya cuma hanya sedikit apa yang jadi dikatakan oleh KPO, kita juga pantas dan tanggung jawab harus kita bela. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebetulnya ini sebetulnya komunikasi dengan perusahaan pers, dengan CEO-nya, ownernya perusahaan pers, maka itu semua akan selesai dengan baik. Oke. Lanjut Pak. Masih terus. Ini terkait hari anti korupsi. Cuman konteksnya tadi dana desa betul bahwa orang desa semuanya komplain seperti itu Pak. Saya juga sepakat. Memang bukan orang desa saja. Saya beralih ke konteks lain. Misalkan waktu itu Pak, dulu ada aktivis anti korupsi, dia selalu melaporkan Pak. Nah, pada saat sekarang kita sudah menjadi anggota dewan, nggak tahu sekarang kemana suaranya. Sepertinya sudah keenakan Pak. Iya begitu. Ya mungkin tahu ya Pak. Iya. Pertanyaannya. Iya seperti itu. Pertanyaannya bahwa banyak persoalan-persoalan yang renggang Pak. Sampai sekarang itu tidak ada penyelesaiannya. Sampai sekarang itu tidak ada penjelasannya. Misalkan ada laporan orang udah masuk, punten Pak KPO, bahkan nanti terkait tentang laporan warga, misalkan seperti itu Pak ya, dia sudah ikuti prosesnya, terus sudah mempunyai bukti, artinya sudah punya alat bukti seperti itulah, sudah mencukupi alat bukti, tapi sampai sekarang juga belum ada kabarnya seperti itu Pak. Juga terkait tentang masalah mangrove Pak.
kejaksaan. Ya, bagaimana itu kabarnya Pak? Terima kasih, itu aja. Dan banyak yang lainnya. Ya, oke, terima kasih. Ya. Mungkin langsung ke Pak Arladi. Atau dengan upaya pengembalian sebagaimana yang dilakukan oleh inspektorat dalam waktu 60 hari kan, seperti itu. Artinya apa? Saya kira konteks dalam hal ini adalah melihat korupsi dari sudut pandang dana desa. Jadi pada saat ini saya ingin bertanya kepada inspektorat kaitan dengan bagaimana kemudian Pak Kuwu yang sedemikian banyaknya kegiatan itu dalam pelaksanaannya, dalam yang penggunaan operasionalnya adalah APBDes, dari dan juga tidak didukung dengan operasionalnya, Pak. Beda dengan bupati, gubernur, presiden. Itu dalam anggaran rumah tangganya. Ahok aja waktu jadi gubernur Jakarta itu kanggo kondangannya baik, Pak, dianggarkan 10 miliar, Pak. Kalau Kuwu dari mana? Tidak ada kode rekening yang menganggarkan Kuwu untuk berangkat ke sana, kemari dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau misalkan itu kemudian supaya tidak dijadikan sebagai hal yang rawan korupsi, itu bagaimana? Perpres yang sekarang 3% itu, Pak, dalam regulasinya tidak untuk Kuwu, Pak, tapi adalah untuk operasional yang kemudian balik lagi kepada belanja anggaran rumah tangga kantor, Pak. Durung metu, Pak Kuwu, ya kan, baru nanti akan di tahun 2023. Ya, cukup, ada lagi? Jadi, ya Pak, saya mau tahu inspektorat ini bagaimana untuk mensiasati hal seperti itu, bahwa banyak kegiatan Kuwu yang tidak ada dalam kode rekening APBDes, sementara kita melaksanakan kegiatan itu harus berdasarkan dengan APBDes. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih. Langsung ke Pak. Karena kalau datang ke inspektorat itu kalau dipanggil. Desanya saja, suruh aktif, Kang Ijam suruh datang desa. Kan tadi saya bilang, kami itu ada fungsi konsultasi, consulting. Ruang ini jarang dimanfaatkan oleh desa. Desa ya datang aja. Saya nggak bisa ada nanti yang lain kayak gitu. Sehingga persoalan di desa ini bisa ada yang membahas. Kalau memang beda, Pak. Kalau maling ayam kan mungkin mandi aja jarang, Pak. Jadi backgroundnya kan berbeda, Pak. Sehingga dia untuk menghibur diri itu dia dandan di dalam apa semua gitu, ya kan? Jadi kelihatannya memang kelihatan berbeda, kelihatan eksklusif. Tapi memang tidak ada keistimewaan sebetulnya, Pak. Nah, ketika di Sukamiskin misalkan itu, kok ada kamar mewah ini? Kamarnya udah satu orang satu sel, Pak. Nah, coba kalau di sini satu sel bisa 20 orang, 30 orang, gitu. Mau istimewa bagaimana? Gitu. Ya. Jadi jangan dilihat negatifnya, Pak. Mereka itu di luar itu ketua DPR, begitu ke dalam misalnya, itu tersiksanya bukan main, Pak. Psikis yang dia tuh diserang, Pak. Ya jangankan ketua dewan, seorang Kuwu, mohon maaf ya, seorang Kuwu itu ketika masuk ya banyak yang down, banyak yang kesehatannya langsung drop, pemikirannya mikirin anak istri ini itu. Kasihan, Pak. Jadi memang tolong jangan dipandang negatif terus, Pak. Memang di mana-mana oknum ada, Pak. Oknum ada. Kita tidak menutup lah. Tapi ya banyak juga yang baik lah gitu kan. Ya, jadi keistimewaan ya kita juga terima kasih kepada media yang ngawasin kita. Ya kan ketemunya sama media, dia mampir ke misalkan ke warung Padang lah, ke mana gitu kan. Kita terima kasih, dan itu juga sebagai sarana kita untuk memangkas oknum di tempat kita, gitu. Ya Pak, saya rasa demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan kepada Pak Beni Hidayat, mohon silakan didokumentasikan. Teman-teman, dokumentasikan. Siapa? Oke.